Kali ini kita kedatangan bintang tamu, ada Pak Azrul, ada Pak Rusdin. Kita membahas tentang awal mulanya terbentuk di Digital Sulbar itu. Oke. Sulbar Digital. Iya. Sulbar Digital. Terima kasih untuk kolaborasi dari tim dari Pak Agus ini. Luar biasa, sebuah kejutan bahwa UMKM hari ini punya wadah. Jadi produk-produk seperti ini sudah ada punya wadah untuk bagaimana mempromosikan, tentunya bahwa bagaimana personal branding dari UMKM itu bisa semakin kuat ke depan, karena apapun dalam bisnis itu, yang target saya sebenarnya di Sulbar Digital adalah bagaimana branding dan marketing UMKM itu semakin besar. Ya. Karena apapun produknya, kalau tidak dikemas dengan branding dan marketing yang kuat, itu akan sulit untuk berkompetisi, baik itu skalanya mungkin lokal atau sampai saat ini yang tidak disangka bahwa Sulbar Digital yang awalnya hanyalah sebuah wadah yang hanya untuk saling tukar pikiran tentang komunitas digital, itu menjadi wadah yang luar biasa besar justru di saat pandemi. Jadi dari awalnya hanya grup WhatsApp yang isinya mungkin hanya sharing saja, kita buat namanya awalnya dulu kuliah WhatsApp, itu berubah menjadi sebuah wadah yang sangat besar ketika masuk pandemi. Dari angka yang gabung di saya itu, gabung awalnya teman-teman itu hanya mungkin 60-70 orang, itu sekarang justru berkembang di seluruh Kabupaten Sulawesi Barat, karena trendingnya tentang untuk belajar di dunia digital itu sampai 1.500 orang mungkin dari total yang digital 1, digital 2, digital 2 dan banyak sekali grup-grup. Bahkan kami itu relawan-relawan teman-teman itu yang berkolaborasi semakin banyak, dan memang ini adalah sebuah kolaborasi yang spektakuler bagi saya, bahwa studionya ini menjadi terakhir mungkin yang kolaborasi yang sangat penting untuk memajukan UMKM. Saya kira untuk Sulbar Digital sebenarnya dibentuk, kami dulu ada penasehat agama kami hadir di sini. Jadi beliau kami merenung buat ketika awal terbentuknya kita mau dunia bisnis ini kita arahkan kemana, karena melihat bahwa event-event bisnis di Sulawesi Barat itu sangat jarang. Ekosistem bisnis itu untuk bergerak itu masih harus banyak hal yang harus dilakukan, karena persoalannya bahwa di lapangan itu saya belajar, kalau di Makassar saat itu sudah ada jasa SEO. Bagaimana orang berebut di halaman satu Google. Nah, masalahnya di sekedar tampil di halaman satu Google saja, ini teman-teman UMKM belum mindsetnya sudah tidak sampai ke situ. Apa itu? Apa itu halaman satu Google? Padahal itu menjadi salah satu rebutan, bahkan perusahaan-perusahaan besar itu rela bayar mahal untuk tampil di halaman satu dari Google itu. Cuman kalau di Sulbar, untuk tampil saja produk-produk usaha teman-teman di baik jangan kita berpikir sampai tahap mungkin marketplace dan sebagainya. Untuk sekedar di halaman satu titik map saja untuk dimaksimalkan untuk promosi itu masih sangat jarang sekali. Jadi ketik misalnya kalau produknya yang ini keripik, itu keripik misalnya, ini keripik sponsor kita malam ini ya, keripik Sarinda ini, aneka keripik itu mungkin akan tampil, cuman mungkin sisi rating itu masih angka-angka di bawah angka 10 bintangnya. Sementara kalau kita bandingkan mungkin di Sulsel itu, wah itu sudah rebutan, itu cemilan, keripik dan sebagainya untuk tampil di halaman. Karena kenapa halaman satu Google? Karena itu adalah standar bahwa pencarian bisnis kita itu skalanya besar. Betul. Kalau halaman satu, karena kuncinya sebenarnya dalam saya belajar Pak dari waktu ikut kelas Gafra Digital itu di 2019 awalnya. Di situ dijelaskan, saya belajar sebenarnya karena saya penasaran aja bahwa
ke depan inilah dunia yang akan ke depan 5-6 tahun ke depan inilah tempat di mana pusatnya aktivitas manusia. Iya. Nah, makanya saya belajar lah mungkin, dan memang pada saat di kelas itu hampir dibilang yang ikut mungkin saya yang usianya yang agak jauh dibanding yang milenial usia-usia 20-an. Dan Sulawesi Barat akan semakin jauh ke depan ini akan mengarah ke situ juga. Cuman butuh memang perjuangan yang lebih. Karena dulu UMKM saya sampaikan saya bilang kalau mungkin di Sulsel ekosistemnya sudah jalan, eventnya sudah jalan. Nah, berbeda ketika berada di Sulbar, karena kalau dulu ini pelatihan yang UMKM. digital, Iya. ini UMKM saja saya sampaikan gratis, sudah kerjasama misalnya di salah satu hotel, itu pun kita adakan gratis, itu masih mikir untuk hadir. Betul. Nah, langkah saya bilang, kenapa? Karena ekosistem atau aktivitas baik itu di pemerintahan atau lembaga-lembaga yang ada sangat nihil untuk mengajarkan tentang dunia digital. Digital marketing inilah menjadi dasar sehingga kami merintis namanya Sulbar Digital ini. Kenapa? Tekniknya tentunya kita belajar bagaimana, target saya lah edukasi nonstop, bagaimana sampai hari ini sudah berjalan 3 tahun. Teknik strateginya sama, adalah bagaimana memposting tiap hari edukasi tentang perkembangan dunia digital ini, dan dampaknya sungguh luar biasa. Hari ini kalau dulu susah untuk membuat pelatihan di skala kota, apalagi di Mamuju ini, sekarang sampai tingkat desa ini sudah bisa kita akses untuk bagaimana mengharapkan ada inovator-inovator dari desa untuk membuat kelas. Itu sudah luar biasa dan terbentuk secara organik atau otomatis. Bagaimana kelas-kelas inilah yang ke depan akan memotivasi sampai tingkat desa untuk lahirnya UMKM baru di Sulawesi Barat. Saya kira cukup mungkin sebagai pengantar di malam ini panjang. Tapi inilah digital secara real, secara yang kami alami sampai tahap malam ini. Siap. Kira. Gimana tentang tindak lanjut tentang digital Sulbar? Jadi Mas Agus, terima kasih Pak Rusdin, beliau mentor kita di Sulawesi Barat ini. Saya ingat betul di awal-awal mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu, pasnya setahun sebelum pandemi, berarti masuk ke tahun ketiga kita berada di Sulbar Digital ini. Pertama itu diajak untuk desain branding, desain branding, selain juga bagaimana kita berada pada top di urutan pencarian di Google. Saya ingat betul. Lalu kemudian Pak Rusdin itu mengajak kita, saya bersama istri memperkenalkan produk. Bahkan beliaulah yang ada pelatihan pembuatan sabun dari Tangerang di Makassar. Saya ikutkan. Situlah pertama kali. Nanti satu saat mungkin ada kesempatan Sida Beauty yang dulu dari Rehan Shop jadi Sida Beauty Shop. Itu nanti kita akan perkenalkan, karena itu salah satu benar-benar ori dari hasil dorongan dan motivasi yang dihasilkan Sulbar Digital itu. Produk termasuk produk yang ada AKZ ini, Aneka Kritik Zerinda. Mungkin ini bersamaan saja. Jadi setiap pekan atau 2 pekan sekali kita itu melakukan pertemuan, dan Pak Rusdin dengan timnya, beliau memberikan kita pelatihan untuk memperkenalkan Google, kemudian mencoba memposting walaupun apa. Tapi saya itu sedikit menganggap waktu beliau mengatakan Pak Hajrul, nanti Anda akan jadi eksportir suatu hari, jadi sabunmu ini nanti kita ekspor. Wah, saya itu menganggap itu sesuatu yang istilahnya hampir utopia kira-kira. Karena kita tidak pernah terpikirkan bahwa akan ada sistem eksportir yang begitu mudah, lebih canggih, melalui sistem digitalisasi seperti itu. Totalnya hari ini benar-benar sudah ada yang jadi eksportir. Itulah fenomena Sadaria. Itu luar biasa. Nah, karena itulah terbuka, dan saya biasa ikut pelatihan branding, membersamai teman-teman adik-adik muda itu, sengaja hadir di situ. Selain memang
ingin belajar juga Iya. supaya memotivasi mereka bahwa sekelas saya saja yang mungkin memiliki kesibukan tersendiri pada Iya. dunia lain, Iya. saya pun hadir di situ beberapa Siap, kali siap, kelas saya harus Iya, bawa iya. laptop sendiri, menyerahkan tugas sendiri sampai Iya, iya. kenapa karena sekarang sudah adalah mungkin Pak Syam ada tuh yang dari Gula Mandar. Gula Mandar Mandar, sekarang itu iya, luar iya. biasa. Luar biasa. Ada yang siapa yang dari bambu Bambu digital, digital. itu udah luar biasa sekarang. Itu sudah jadi mentor kita nanti semua. Nah harapannya itu menurut saya Pak Rusdin ini luar biasa. Beliau mentor kita, guru kita di dunia digitalisasi di Sulawesi Barat ini. Oke. Dan bahkan berpindah-pindah ruangan. Dulu di Dinas Perhubungan, pindah lagi ke Iya, iya, iya. Bapeda. Tapi hatinya itu Udah pernah di bergeser. cuma di UMKM. Jadi dia Iya, iya. dimanapun dia Dia dinasnya, Iya betul. betul. urusannya itu UMKM. UMKM. Betul betul. Makanya saya pikir Pak PJ Akmal itu Iya. sekarang dengan menempatkan beliau kembali ke sekarang Di ekspor kan? ekspor, itu udah iya. cocok banget. Iya, Jadi iya, iya. kedepannya ini saya kira Sulawesi Barat Iya. Iya. dengan melalui sumber digital ini mengangkat potensi-potensi yang ada lokal itu luar biasa. Anunya sudah banyak produk sekarang ini Mas Iya. Agus. Iya. Ditambah sekarang dulu kita berpikir gimana sih menggunakan podcast itu ya. Taunya Ada. malam ini Tuhan menunjukkan kita sudah ada untuk kolaborasi dengan channel Tiga Cahaya. Iya, Luar iya, biasa, iya, iya, mantap. iya, iya, iya. Ya, alhamdulillah sudah ada hadir di sini, kita bisa bincang tentang produk kah, Iya. atau bisa produk UMKM atau apa yang bisa diutarakan sebagai fasilitas. Menurut saya ada 3 hal yang penting siap. nanti melalui channel ini. Pertama, terus yang tadi mentor kita, coach kita, beliau kita panggil coach selama ini di grup itu, Siap, coach siap. Rusdin. Iya. Nanti kita berharap teman-teman pelaku UMKM ini terus termotivasi, jangan pernah. Ini kan baru mulai. Mungkin ada yang sudah sempurna sudah bagus kemasan kayak gini dan omsetnya. Nah kedepannya ini sudah harus dilatih bagaimana menata omsetnya, bagaimana manajemen manajerial dari perusahaannya itu tidak lagi menjadi dia produksi, dia juga memikirkan marketingnya, labelis dan terusnya. Ini sudah harus dibuat karena kita mau mendorong mereka menjadi betul-betul pemilik perusahaan besar ya, karena juga besar. Nah, yang kedua market ini podcast ini dibutuhkan untuk kemudian mengolah di tempat ini nanti setiap produk UMKM yang ada sudah ratusan di Sulbar ya. Itu bisa betul-betul sampai ke go internasional. Iya, go internasional. Ini sudah go internasional. Saya kira itu yang saya kira pemicunya sudah ada. Sudah ada. Ya itu teman-teman sudah mulai belajar, banyak yang ikut kelas-kelas ekspor dan itu luar biasa lah. Jadi yang seperti terakhir itu di UMKM di kita temu yang Lembang Gola. Awalnya akhirnya lah supplier, justru dia supplier UMKM yang kategori ke aren. Gula merah. Ya, saya sampaikan sama beliau, Anda mau target ekspor, tapi belum membangun branding. Kemana ya? Betul. Jadi ketika saya bertemu namanya lagi ikut pelatihan ini kemasan di Makassar sekarang, jadi saya sampaikan sama adik yang Samnur itu waktu ikut pelatihan ekspor terakhir kita itu yang dadakan tapi viral. Jadi itulah yang paling tidak memotivasi teman-teman bahwa event bisnis itu kita usahakan ada terus karena itu adalah jantungnya sebenarnya bisnis di sebuah wilayah. Kalau event-event bisnis suatu wilayah itu redup atau tidak ada sama sekali player yang ada aktivitas event. Terlebih sekarang fungsi saya diamanahi di birokrasi tentunya untuk memperkuat itu. Siap. Karena matching sudah penempatannya. Pas banget itu. Pas. Karena di Perindak pun seperti itu karena butuh kita memang ada dorong memang terutama dari sisi pemerintahan karena kalau tidak ada kolaborasi, makanya kita di Sulbar Digital itu istilahnya targetnya adalah bagaimana kolaborasi UMKM ini untuk digital dan ekspor. Nah, itu ada targetnya lah. Kita step by step, teman-teman yang awalnya tidak hanya menjual kosong, bahkan ada beberapa yang datang itu ketemu saya itu modal botol, datang aja. Ada yang Trigona itu terbaru. Trigona Trigona datang saya, produknya bagus Pak. Iya. Produknya bagus.
kualitasnya orang kalau kita tapi informasi dari beliau sudah 2 tahun 3 tahun justru dia jual jargon. Itu saya bilang bagaimana kalau produk Anda ini saya berikan logo, branding supaya bisa berinteraksi. Karena bagi teman-teman yang mau usaha itu sekedar informasi bahwa saat ini untuk berinteraksi pemerintah itu mudah saja. Karena ada media sosial WhatsApp, teman-teman juga yang di Sulbar Digital itu sudah kita kolaborasikan baik dari sisi badan hukum, perizinan, itu semua bagaimana ketika chat ke saya itu langsung 1 kali saya balas itu sudah lengkap dengan semua kontak person yang tempat untuk mengurus usaha. Jadi sampai untuk pelatihannya sampai Bea Cukai pun terlibat. Yang selama ini menunggu saja mungkin di area pelabuhan sekarang turun juga. Karena melihat bahwa antusiasme teman-teman di UMKM ini luar biasa. Nah selama ini ya mereka kan hanya di balik layar aja, menunggu aja. Tapi sekarang semua turun. Bagaimana? Inilah yang dijemput seharusnya teman-teman masyarakat itu. Bagaimana segera apapun kalau dulu harus ada stok untuk menjadi pelaku usaha, sekarang cuma modal mungkin logo, modal sudah bisa. Desain, Jadi yang cuman dengan apalagi dengan teknologi digital sekarang. Betul. Jadi banyak yang awalnya justru modalnya cuman modal ini logo aja. Desain kemasan. Entah stoknya nanti ambil di mana dan banyak sekali kisah-kisah inspiratif yang saya dapatkan dari sharing dari teman-teman. Itu salah satu yang dari Tapango ada kopi Maradia itu Pak Sul Piadi yang luar biasa. Dulu katanya modal awalnya dia cuma 90 ribuan. Oh, 90 ribuan. Itu katanya cuma mau cetak logo, cetak kemasan, kopinya dia usaha kopi, jadi nanti ada orderan baru dia cari kopinya. Iya, jadi ada sekarang itu butuh supportan juga dari pemerintah kan. Terus juga motivasi kayak sosok Pak Rusdi. Jadi makanya saya buka layanan itu untuk buat logo, buat desain, buat video. Kenapa? Jadi modal logo, dibuat desain, dibuat video, ini sudah bisa menjadi satu usaha. Meskipun kadang stoknya nggak tahu di mana. Iya betul. Dan ternyata teknik ini justru memperbanyak UMKM saat ini. Nah, jadi itu memperbanyak dan semakin banyak teman-teman yang dulu malas berinteraksi pemerintah dengan membuka keran kontak person secara bersamaan itu bisa terbentuk dan itu memang kita contoh lah mungkin dari sana dari Pulau Jawa bagaimana di Bandung bagaimana mereka membuka layanan 1 kali berurusan pemerintah dalam mungkin pagi urusan sorenya semua perizinan lengkap selesai bahkan nah itulah kita coba mungkin terapkan bagaimana usaha ini bagaimana semakin cepat urusannya betul. Semakin cepat isinya keluar semakin cepat lebih mudah dan semakin cepat larisnya. Amin, itu menjadi sebuah Asir. Mungkin ada ayatnya dari Ustadz lah. Mudah jangan dipersulit. Betul. Supaya berkembang UMKM ini. Luar biasa obrolan hari ini. Digital Sulbar Digital. Sulbar Digital. Nah, terima kasih banyak udah datang ke podcast kita ini. Mudah-mudahan next berikutnya ada produk-produk yang bisa dipromosikan di channel ini dan teman-teman jangan jangan segan-segan untuk datang ke studio kami mempromosikan UMKM yang produk-produk yang kalian punya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.